Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Matius 5 ayat 7 sampai 8. Injil Matius 5 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah menjalani 3 minggu rangkaian khotbah berseri kita dengan tema besar Fighting with God, atau berjuang bersama dengan Tuhan. Topik-topik dari khotbah berseri ini sengaja diangkat untuk menolong kita bersama menjalani hari-hari, minggu, bahkan sudah berbulan pandemi yang terjadi di Indonesia. Dan minggu ini topik yang ketiga adalah challenges make us strong, atau tantangan-tantangan menguatkan kita. Saya akan mengawali khotbah ini dengan memutarkan sebuah video, penggalan video. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kata-kata dalam video itu tidak begitu nyambung, untuk menunjukkan sebenarnya ada banyak contoh tantangan yang dihadapi oleh kita. Tetapi ini contoh tentang anak-anak yang tantangan yang dihadapi anak-anak yang bersekolah. Ya, silakan. Jembatan Tali. Murid Sekolah Dasar Inpres 057 Hulo, Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini bertaruh nyawa untuk bisa mencapai sekolah. Mereka harus bergelantungan melewati tali kawat sepanjang 30 meter ini. Perjuangan murid SD Cianjur. Murid-murid SD di Kecamatan Naringgo, Kabupaten Cianjur ini harus berjalan kaki menuju sekolah selama 2 jam lamanya. Banyak jalan yang harus mereka lalui seperti turun tangga. Mereka juga harus menuruni jalan bebatuan yang licin. Ketika lelah, mereka berhenti dan kemudian melanjutkan perjalanannya melewati persawahan. Butuh perjuangan banget ya. Semoga sukses ya masa depan kalian. Jembatan rusak. Selanjutnya, pelajar SD dan SMP di Desa Ciwaru, Sukabumi, Jawa Barat ini melewati jembatan yang sangat menyeramkan untuk dilewati. Harus berhati-hati ya deh melewati jembatan ini, salah langkah bisa bahaya karena bisa jatuh ke sungai. Menggunakan plastik. Berikut ini pria Vietnam yang membungkus anaknya dengan kantong plastik dan membawanya untuk menyeberangi sungai agar baju sekolah anaknya tidak basah ketika sampai di sekolah. Inisiatif yang luar biasa dan mengharukan sekali ya. Jadi malulah bagi kalian yang masih malas-malasan sekolah. Jembatan Seram. Dia adalah seorang pria yang menggendong anak ini untuk melewati jembatan yang tampak licin menuju ke sekolah.
Butuh konsentrasi penuh agar menyeberang bisa dilakukan dengan selamat. Jembatan rapuh. Siswa SD yang bersekolah di Padang Pariaman, Sumatera Barat ini harus melewati jembatan gantung yang sudah tidak layak dilewati. Mereka harus berpegangan erat di tali agar tidak jatuh. Hal nekat ini terpaksa dilakukan lantaran mereka ingin menghemat biaya pulang pergi sekolah. Bahkan anak perempuan yang tidak berani melewati jembatan gantung ini terpaksa menyeberangi sungai. Kasian banget ya mereka. Mendaki tebing. Terdapat pegunungan terpencil di sebuah desa Atuler di Provinsi Sichuan, China. Untuk bisa sampai ke sekolah, mereka harus melewati jurang yang sangat berbahaya dan menggunakan tangga yang tidak seberapa lebar. Perjalanan membahayakan ini membutuhkan waktu selama 2 jam dan mereka juga diawasi oleh orang tua yang menggunakan tali untuk memastikan keselamatan mereka. Tak hanya mendaki tangga, mereka juga mendaki tebing menggunakan tali. Membahayakan keselamatan banget ya. Nah, itu tadi liputan tentang 7 perjuangan ekstrim berangkat sekolah oleh jembatan tali. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk apa anak-anak itu menempuh bahaya? Hanya dengan satu alasan, sekolah. Untuk meraih masa depan. Bersyukur ya, sekarang mereka tidak perlu berjalan seperti itu karena sekolah sudah dilakukan secara online. Berpikirkah kita bahwa ketika berbicara pendidikan memakai gadget, belum tentu anak-anak tadi punya. Belum tentu mereka bisa bersekolah. Jangan-jangan mereka terpaksa tunggu di rumah 1 tahun lebih tanpa kesempatan belajar. Dan Bapak, Ibu, Saudara, ini yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Challenges make us strong. Tantangan-tantangan mestinya membuat kita semakin kuat. Ada dua bacaan pada hari ini, dan ini merupakan bagian dari ucapan bahagia Yesus yang memang akan menjadi seluruhnya merupakan topik dari khotbah berseri kita, dan kita memasuki minggu ketiga ini. Yang pertama, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Bapak, Ibu, Saudara, kata murah hati itu berasal dari bahasa Yunani di dalam Matius ya. Dia memakai kata elemon. Elemon ini dalam bahasa Ibraninya hesed. Jadi kata elemon ini punya akar kata sebelumnya yaitu hesed. Dan untuk memahami murah hati, kata murah hati yang dimaksudkan Yesus, kita bisa mulai dari hesed. Karena ini jauh lebih jelas mengungkapkan makna dari maksud Yesus. Hesed bukan hanya simpati atau turut merasakan kesedihan orang lain, di dalamnya terkandung makna kita masuk dalam diri orang tersebut untuk melihat keadaan sesungguhnya serta kebutuhannya. Ini yang pertama, saya mau menjelaskan tentang tantangan yang memberikan kekuatan pada kita melalui ayat ini. Jadi kata hesed itu memang berbicara tentang murah hati, sama dengan elemon. Tetapi dalam hesed itu dia bukan hanya berbicara tentang simpati. Nanti saya tunjukkan apa perbedaan-perbedaannya. Bukan hanya bicara tentang simpati atau merasakan kesedihan orang lain. Di pandemi ini banyak sekali orang yang meninggal ya. Setiap hari akhir-akhir ini kita tidak pernah mendengar angka atau membaca angka di bawah 1.000. Bahkan bukan di bawah 1.500, di atas 1.500 terus. Coba Bapak Ibu bayangkan. Ada 1.000 sekian, kemarin 1.800. 1.800 keluarga yang menangis dalam kepahitan. Bukan hanya karena kekasih mereka diambil dalam waktu seketika, tetapi karena mereka memikirkan masa depan tanpa kekasih hati mereka.
dan juga memikirkan bagaimana mereka harus melewati hari-hari tanpa melihat kekasih mereka yang harus cepat dikuburkan. Kadang-kadang keluarga tidak sempat hadir. Kami teman-teman pendeta GPIB punya seorang teman pendeta yang suaminya meninggal karena COVID 4 hari lalu kalau tidak salah. Dia melayani di Surabaya dan suaminya di Kalimantan. Dalam WA saya dengan dia katakan, "Kak, saya tidak tahu bagaimana melihat hari depan. Saya pendeta, tetapi memikirkan anak-anak yang masih kecil, saya bisa atau tidak." Bayangkan, mungkin ada 1.800 pertanyaan yang sama yang keluar. Nah, Hesed ini, dia bukan hanya berbicara tentang rasa sedih kita kalau mengingat penderitaan mereka. Tetapi Hesed ini berarti kita masuk dalam diri orang itu, kita melihat pergumulan yang sesungguhnya, kita merasakannya, kita ikut mengalaminya, dan tidak berhenti sampai di situ. Kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Di dalam Yesaya 54 ayat 10 kata Hesed itu jelas sekali. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku pakai K besar, Hesed Allah tidak akan beranjak darimu. Jadi teladan Hesed yang paling besar adalah apa yang dilakukan Allah kepada manusia. Allah bukan sekedar berdiri di luar dan bermain sulap untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dalam namaku kalian semua selamat. Allah bisa lakukan begitu? Bisa. Tapi Allah memilih melakukan Hesed. Dia masuk dalam kehidupan kita. Dia memahami pergumulan umat saat itu. Perbuatan dosa yang terjadi ini kenapa? Tidak semua dosa itu karena diinginkan hati. Ada orang-orang yang masuk dalam perbuatan dosa karena itu bukan kehendaknya tapi dia diseret. Itu bukan kemauannya tapi dia dipaksa sehingga dia berbuat dosa. Allah masuk di dalam diri dan hati orang tersebut untuk melihat apa sebenarnya kebutuhan dia. Jadi Allah itu teladan Hesed. Kalau Matius 5 berbicara tentang kemurahan hati, maka contoh murah hati itu lihatlah pada Yesus. Berikut saya mau menunjukkan apa perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, simpati atau simpati. Simpati adalah kepedulian dengan memberikan dukungan moral, tapi ada jarak emosi. Jadi kalau ada orang meninggal kita WA, atau mungkin kita telepon, turut berduka ya, sedih banget kalau mengingat kamu harus jalani ini, turut berduka ya, saya sedih juga. Itu kata-kata, tapi keterlibatan emosi tidak mendalam. Kenapa? Dia memang teman saya, tapi bukan keluarga. Sehingga saya sedih mengingat kematian dari orang yang dia kasihi, tapi saya berada di luar dia. Sehingga saya memberikan ucapan duka saya tidak melibatkan emosi saya di dalam dia. Itu simpati. Yang kedua yang lebih tinggi dari simpati adalah empati. Empati itu apa? Ikut merasakan penderitaan orang lain, ada keterlibatan emosi kita di dalamnya, kita berbagi perasaan dengan penderitaan itu dengan dia, tapi berhenti sampai di situ. Saya ikut merasakan, dia menangis, saya juga menangis. Saya membayangkan ketika ibu saya meninggal, bagaimana dia menghadapi ibunya yang meninggal, saya ikut menangis. Karena saya pernah mengalami itu. Rasa sakitnya luar biasa. Saya mengerti penderitaannya. Ada keterlibatan emosi di dalam saya. Dari saya untuk dia. Tapi berhenti sampai di situ. Nah, bicara tentang Hesed atau kemurahan hati atau elemo, maka yang kita bicarakan di situ adalah compassion. Ya, compassion. Compassion itu seringkali kalau kita cari dalam kamus dia katakan love in action. Jadi kita tidak berhenti pada rasa, ikut menangis dengan dia, larut dengan apa yang dia rasakan, tapi kita terus berpikir lalu apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Itu compassion, mencari tahu kebutuhannya ya, dan berupaya dengan optimal menolong orang tersebut.
Dan itu yang dimaksudkan dengan keset. Jadi orang masuk di dalamnya, lihat penderitaannya, hadapi apa yang dia alami, rasakan betul, tetapi lalu berupaya menolong dia keluar dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Katakanlah contoh tadi, ketika teman saya mengatakan, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Atau Bapak Ibu Saudara lihat berita televisi mengatakan, pandemi ini menyebabkan banyak sekali anak-anak yatim piatu. Papa mama mereka meninggal dan anak-anak ini diurus oleh opa omanya, diurus oleh tante omnya. Tetapi mereka pun banyak yang tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak ini. Nah, ketika kita memiliki compassion, kita akan berusaha cari dana misalnya, nabung untuk anak-anak ini, mencarikan sekolah dari SD, SMP, SMA supaya dia selesaikan tingkatan ini, berbicara dengan pihak sekolah, melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang tuanya. Ini compassion. Dan ada salah makna yang dilakukan dalam contoh Lukas 10. Ketika Yesus mengunjungi Marta dan Maria, ya, ini kesalahan yang dilakukan Marta, terlepas dari konteks yang bisa kita bahas ya. Tetapi kesalahan Marta adalah dia tidak memiliki compassion terhadap Yesus. Dia tidak mengerti apa yang Yesus inginkan sebenarnya. Maria dapat itu. Yesus tidak ingin kesibukan kesana kemari. Kalau Yesus mau makan, Yesus akan minta. Mau minum, Yesus akan minta. Tapi duduk di sini. Dengarkan apa yang aku katakan. Tidak banyak kesempatan istimewa di mana hanya saya dan kalian berdua. Ayo duduk di sini supaya aku bisa menceritakan makna kehidupan, keselamatan yang aku bawa. Gak usah kesana kemari. Marta tidak memiliki compassion terhadap Yesus. Kalau kita berangkat dari pemahaman tadi. Tetapi Yesus melakukan itu ketika menyembuhkan mata seorang buta di Betsaida. Kalau kita baca dalam Markus 8, di situ dikatakan, Yesus baru sampai ya menyeberangi danau Tiberias sampai di kota Betsaida. Yesus lelah karena dia baru selesai berkhotbah di seberang. Dengan orang yang begitu banyak. Banyak yang dia sembuhkan, dia sendiri ekstra energi untuk berkhotbah. Sampai di kota Betsaida mestinya istirahat. Ada orang-orang datang bawa sahabat mereka yang buta. Dan mereka katakan, kami belum pernah ketemu dengan kamu. Tapi kami sudah dengar banyak orang bercerita bahwa kau mampu lakukan mujizat. Tolong sembuhkan sahabat kami. Kalau saya jadi Yesus, saya akan sembuhkan di situ juga. Karena dengan cara begitu sahabat-sahabat ini bukan hanya dengar, tapi akan melihat siapa, lalu kemudian menerima siapa Yesus itu. Tetapi firman Tuhan dalam Markus 8 mengatakan apa? Yesus memegang tangan orang buta itu dan bawa dia keluar kampung. Dan menyembuhkan dia di tempat sepi. Bukan di depan murid-murid dan sahabat-sahabat orang itu. Kenapa? Ini proses compassion yang Yesus lakukan. Bagaimana proses berjalan itu, Yesus berupaya mengenal orang ini lebih dalam. Jangan-jangan bukan kebutaannya yang menjadi hal utama yang dia butuhkan. Jangan-jangan dia punya persoalan kompleks di dalam dirinya. Dia sudah terima kebutaannya. Tetapi persoalan yang dia hadapilah yang tidak bisa dia selesaikan. Yesus butuh saat itu untuk akhirnya yakin bahwa orang ini memang harus disembuhkan. Nah, ini compassion Bapak Ibu dan Saudara. Dan untuk memiliki kemurahan hati seperti ini, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ada banyak hal yang menantang kita. Apa saja, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Kita tidak bisa punya compassion pada orang lain kalau kita masih tinggi hati. Ya udah kasih uang aja sama dia, ntar juga dia bisa ditolong. Compassion itu melibatkan diri kita. Maya Angelou mengatakan, ya dia seorang seniman, dia katakan, orang akan lupa apa yang kau katakan, mereka akan lupa apa yang kau perbuat, tapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana perasaan mereka atas perlakuanmu.
Kata-kata bisa dilupakan. Ya, pemberian-pemberian kita pada satu saat bisa dia tidak ingat lagi. Tetapi rasa yang ditimbulkan karena perbuatan kita itu akan tersimpan terus di dalam hati. Bagaimana orang itu merasa direndahkan, bagaimana orang itu merasa terbuang, bagaimana orang itu merasa saudara tidak peduli dan memperlakukan dia sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan lain. Ini yang tidak mudah. Kita harus melihat ini sebagai tantangan untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, yang menganggap kecil persoalan, menganggap kecil orang lain. Kenapa? Karena tinggi hati. Sulit untuk mau menolong orang lain. Ya ngapain? Sudah cukuplah apa yang kita buat selama ini, toh sudah cukup. Rendah hati adalah tantangan untuk memiliki compassion, kemurahan hati. Yang berikut, ketika kita mau menunjukkan kemurahan hati, ada yang harus dikorbankan dari diri kita. Saya ambil gambar ini, memang cuma sendal. Itu sendal apa sepatu ya? Sendal kayaknya. Cuma sendal yang dikorbankan. Bapak itu lepas sendal dari kakinya dan memberikan pada anak itu. Tetapi makna terdalam yang saya mau katakan adalah ketika saudara ingin menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang compassion, yang masuk dalam hati orang dan melihat apa yang dia butuhkan, saudara harus menanggalkan apa yang ada pada diri saudara. Saudara dan saya harus mengorbankan. Tidak ada perbuatan baik yang tidak ada pengorbanan. Apapun itu saudara. Uang jelas. Ketika saudara memberi, berkurang uang pada diri saudara. Barang, iya. Ketika saudara beri, ada yang hilang dari diri saudara. Tetapi kadangkala perasaan kita, waktu kita, karena menganalisa apa kebutuhan orang lain, itu tidak bisa kita pakai tangan orang lain. Kita masuk dalam diri orang itu kadang-kadang butuh waktu panjang untuk tahu apa sih kebutuhannya, apa sih yang bisa kita berikan, kita lakukan. Itu harus masuk ke dalam diri orang itu untuk mengenal dia, mau itu individu, mau itu komunitas. Kita harus ada di tengah-tengahnya untuk tahu apa kebutuhan mereka yang sesungguhnya. Dan tantangan kita adalah mau berlelah-lelah, mau capek istilahnya. Tidak mudah, ya udahlah. Karena kita udah tahu masyarakat sedang susah, kasih aja sembako. Kita udah punya standar sekian, kasih aja menurut standar itu. Apakah kita tahu, saudara dan saya tahu, apa kebutuhan mereka sesungguhnya? Kadang-kadang mungkin kebutuhan mereka bukan sembako, tapi justru makanan, siap makan. Ini contoh ya Bapak Ibu, siap makan. Kenapa? Karena ini bukan hanya bicara tentang memasak, mereka harus bicara gas. Sekarang di mana ada kompor minyak tanah? Ya, beli minyak tanah aja susah kali nyarinya. Ya, ada di tempat-tempat yang sangat masuk ke dalam-dalam. Tetapi rata-rata orang pakai gas, dia butuh gas untuk memasak. Jangan-jangan dia menderita sehingga tidak tahu harus masak apa, tidak tahu harus bagaimana. Kondisi psikologis seseorang kadangkala bisa menyebabkan kerusakan fisik pada orang tersebut. Sehingga dia tidak tahu. Kita mau berlelah-lelah untuk masuk cari tahu apa kebutuhannya. Apa sebenarnya yang bisa kita berikan. Apa yang kita lakukan. Sehingga kemurahan hati kita itu betul-betul berdampak. Betul-betul berbicara dalam kondisi seperti itu. Tidak ada tantangan yang lebih besar daripada tantangan untuk meningkatkan kapasitas dalam poin ini, kebaikanmu. There is no challenge more challenging than the challenge to improve yourself. Tidak ada tantangan yang lebih besar daripada tantangan untuk meningkatkan kapasitas dirimu. Bagaimana kita berusaha memahami apa artinya kemurahan hati di tengah situasi seperti ini. Kita lihat orang yang sedang sakit misalnya karena COVID.
Ya, lalu kita berpikir, ya saya kirim vitamin aja sudah beres. Kita tidak mengerti bukan vitamin misalnya kebutuhannya, kita tidak tahu. Mungkin vitamin cukup banyak di rumahnya. Dia butuh dukungan doa. Dia butuh kehadiran kita melalui sapaan lewat handphone mungkin. Dia butuh penguatan kita. Dia butuh janji kita bahwa it's okay. Tidak masalah, tenang. Tuhan akan menyembuhkanmu. Mari kita sama-sama pikir hal positif. Kadang-kadang orang yang kita pikirkan butuh bantuan ekonomi, justru bukan itu yang mereka butuhkan. Sehingga ini tantangan buat kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang punya compassion. Menjadi orang yang benar-benar murah hati. Dengan berusaha memahami orang lain. Ini menantang kita. Karena dengan cara seperti ini, Bapak Ibu percaya atau tidak? Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berupaya untuk berubah. Mengubah cara pandang terhadap orang lain. Ya, cara menolong orang lain. Tuhan juga mengubah kita. Banyak hal yang Tuhan ubah. Kita menjadi lebih rendah hati. Kita menjadi orang lebih sabar. Kita mengerti apa artinya pengorbanan. Sehingga ketika melihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika kita masuk dalam peringatan Jumat Agung atau Paskah. Kita bisa menangis. Kenapa? Saya mengerti apa artinya berkorban. Karena saya melakukan itu. Dan saya rasakan betul. Luar biasanya makna dari pengorbanan itu. Jadi saudara, tantangan ada bagi saudara dan saya. Kemudian kalimat itu melanjutkan dengan apa? Kalimat dari nats Alkitab kita, ya. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Ya, memperoleh kemurahan. Artinya apa? Kalau engkau memperlakukan orang lain seperti itu, satu saat tanpa engkau duga, orang akan melakukan hal yang sama. Mungkin bukan pada dirimu, tapi pada anak-anakmu. Tetapi jangan dibalik ya. Saya melakukan kemurahan hati, saya peduli pada orang, saya betul-betul menolong orang, saya mau berlelah-lelah, mau rendah hati, supaya nanti balasannya ada pada anak saya. Tidak. Yesus tidak mengajarkan begitu. Apa yang kita lakukan saat ini itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Bahwa kemudian orang memperhatikan anak cucu kita udah gak ada. Tapi compassion itu diberlakukan orang pada kekasih hati kita. Yang tidak pernah kita tahu kapan itu terjadi. Maka itu menjadi berlipat dalam kehidupan kita. Ya, atau itu sesuatu yang luar biasa. Pada saat kita melakukan kebaikan, kita pasti berbahagia. Dan apa yang akan Yesus berikan kemudian tidak pernah kita duga. Tapi itu akan menolong orang yang paling kita kasihi. Luar biasa kalimat ini. Siapa yang murah hati, mereka akan memperoleh kemurahan. Siapa yang berani untuk menantang dirinya berubah, maka dalam proses yang berat itu, Allah akan memberikan sesuatu kemudian yang tidak pernah kita ketahui. Saudara kaya sekarang. Saudara mampu membiayai kehidupan keluarga. Mampu membiayai orang lain bahkan mungkin. Tidak akan selamanya begitu. Data ya, berdasarkan penelitian. Kalau kita punya usaha yang besar, maka sampai generasi ketiga usaha itu masih berjalan baik. Lebih daripada itu, ambruk. Dan generasi baru ini harus berusaha bangun lagi. Jadi kita tidak pernah tahu kapan kemurahan hati itu akan diberlakukan orang pada anak cucu kita. Tetapi saat ini mari berbuat baik. Yang kedua, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa arti kata suci hati di sini? Suci dimaknai sebagai bersih, berasal dari bahasa Yunani kataros. Kataros itu artinya seperti kita cuci baju. Ya, ketika kita cuci baju pakai sabun, maka kotoran-kotoran itu terpisah dari pakaian. Kenapa kita harus berkali-kali
membilasnya bukan supaya sabun saja yang tertinggal, tetapi kotoran pada pakaian itu. Kenapa kita rendam pakai deterjen? Supaya kotoran lepas dari pakaian yang kita rendam. Ini yang dimaksudkan dengan kataros. Kataros itu juga ketika orang sudah tumbuk padi, lalu sekam dan padi atau sekam dan gandum itu bercampur, karena konteks era dalam Alkitab ini gandumnya, tidak ada padi. Bercampur, lalu ditapis, sekamnya jatuh, yang tertinggal itu hanya gandumnya, itu kataros. Bagaimana mendapatkan yang bersih, yang murni, yang baik, yang dipisahkan dari kotoran-kotoran. Itu kataros. Jadi secara umum kataros artinya terpisah, tidak tercampur. Dan ini proses yang terus berjalan. Kalau saya bicara baju atau gandum, itu selesai, pekerjaan itu selesai. Tapi kalau bicara kataros terkait dengan kehidupan kita, proses pembersihan itu jalan terus. Jadi apa yang dimaksudkan dalam kalimat berbahagialah orang yang suci hatinya? Ini adalah ajakan untuk melihat ke dalam diri. Atau ajakan untuk introspeksi diri. Jangan-jangan dalam diri saudara dan saya ada hal-hal yang tercampur dengan yang sedang dikerjakan saat ini. Tercampur. Tidak, hal-hal yang tercampur tidak dengan yang sekarang dikerjakan. Ada pamrih atau tidak, bersih atau tidak. Periksa motivasi batin kita masing-masing. Ketika mengerjakan sesuatu, betulkah saudara melakukan itu untuk tujuan yang benar? Tidak tercampur di dalam hati maksud-maksud tertentu. Tidak tercampur di dalam hati tujuan-tujuan tertentu. Saya menyelesaikan tugas ini ya supaya cepat aja deh. Toh nanti juga saya nggak jadi presbiter lagi. Toh nanti juga saya sudah tidak jadi pengurus lagi. Toh nanti saya tidak akan pegang jabatan ini lagi. Saudara melakukan untuk jabatan. Saudara melakukan untuk diri saudara. Kalau ini bicara tentang pelayanan. Atau saudara melakukan itu untuk Tuhan. Ajakan kalimat berbahagialah orang yang suci hatinya adalah ajakan untuk introspeksi diri kita. Apa yang sedang saudara lakukan saat ini. Murni di dalam hatimu. Apa yang menjadi tujuanmu. Pisahkan. Yang kotor itu buang. Biarkan kemurnian utama itu yang muncul. Kalau ini sesuatu yang menjadi target kita dalam melakukan itu. Bukan sesuatu yang baik. Cepat bersihkan. Cuci supaya yang kotor-kotor itu hilang. Dan munculkan yang baik yang seharusnya ada pada diri saudara. Orang yang mohon maaf hatinya kotor, dia akan lihat segala sesuatunya negatif. Orang ketika berhadapan dengan orang lain. Orang itu melakukan sesuatu, dia langsung bilang begini. Tunggu aja kita lihat. Maunya apa dia lakukan seperti itu. Tidak melihat yang positif yang dilakukan orang itu. Tapi langsung menilai negatif, berasumsi tentang sesuatu yang ada di balik apa yang dikerjakan orang. Itu jahat. Dan itu yang Yesus katakan, harus dicuci bersih. Harus melampaui proses kataros. Ya. Nah, berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Artinya cara pandang orang itu akan berbeda. Ya, jadi misalnya begini. Untuk menjelaskan ini ya, orang yang suci hatinya. Misalnya, dengan kondisi pandemi sekarang ini pandeminya. Cara pandang orang medis, ekonom, ya, pegiat sosial, pelayan Tuhan, psikolog, antropolog itu akan berbeda-beda untuk satu case. Kenapa? Bergantung apa isi kepalanya. Bergantung apa yang dia jalani selama ini. Melihat pandemi untuk orang kesehatan, jelas dia akan lihat dari sisi penyakitnya. Sedangkan kalau dia ekonom, dia akan lihat dampak dari pandemi ini terhadap ekonomi Indonesia apa. Kalau dia pelayan Tuhan, dia akan berpikir bagaimana menguatkan orang-orang yang menghadapi situasi ini. Kalau dia pegiat sosial, dia akan berpikir bagaimana menolong orang supaya mereka bisa survive di tengah situasi seperti ini. Kalau dia psikolog, dia akan berpikir bagaimana memulihkan orang ini. Dan kalau dia antropolog,
maka dia akan katakan ini akan terjadi perubahan besar terhadap budaya hidup manusia. Orang tidak akan lagi melihat aktivitas sehari dengan kacamata dulu. Berubah karena pandemi ini. Nah, ini cara pandang yang berbeda-beda ketika melihat pandemi. Dan ketika dikaitkan dengan firman Tuhan ini, maka yang dimaksudkan adalah orang yang suci hatinya akan melihat Allah di dalam dunia pada diri orang lain. Kacamatanya itu sudah diubahkan Allah karena hatinya sudah dibersihkan, sudah mengalami proses kataros. Dia tidak lagi berpikir negatif, dia berpikir positif. Dia melihat Allah di dalam dunia, maksud Yesus adalah dalam segala hal ada kebaikan-kebaikan. Kalaupun akhirnya dia ketemu dengan yang negatif, dia tahu Allah izinkan itu terjadi untuk sesuatu yang baik. Dan kalau saya bisa dipakai untuk menolong memperbaiki itu, saya akan ada di dalamnya. Itu kataros. Berbahagialah orang yang mau mencuci hatinya, supaya cara pandangnya terhadap dunia adalah cara pandang yang diperbarui oleh Allah. Mazmur 51 ayat 12 mengatakan, ini merupakan sebuah permohonan. Kenapa menjadi doa? Karena ini tidak mudah. Jadikan hatiku tahir ya Allah, pure heart. Ya, kalau dalam teks bahasa Inggris. Dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Kenapa pemazmur melihat ini penting untuk dibawa dalam doa? Karena mencuci hati bukan hal yang mudah. Itu tantangan besar dalam diri saudara. Melakukan introspeksi diri adalah tantangan. We don't grow when things are easy. Kita tidak bertumbuh ketika semuanya mudah. We grow when we face challenges. Kita bertumbuh justru ketika menghadapi tantangan. Tantangan untuk membersihkan hati. Mungkin sekali ini kesempatan di tengah pandemi ini untuk mengubah, membersihkan hati kita. Menjadi orang-orang yang lebih positive thinking dalam segala hal. Kalau lihat data yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pandemi ini, berapa mati, berapa meninggal, berapa yang sembuh, maka orang yang pure heart, orang yang suci hatinya, kalau beranjak dari teks ini, maka pertama kali yang dia lihat berapa yang sembuh. Karena itu pertanda luar biasa Tuhan yang bekerja, banyak yang sembuh. Dan kita bersyukur untuk kesembuhan orang-orang itu. Itu contoh kecil. Apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan pagi hari ini? Pertama, Bapak Ibu Saudara, tantangan menjadi alat untuk membentuk kita semakin kuat. When life gets harder, challenge yourself to be stronger. Ketika hidup makin sulit dan berat, tantang dirimu untuk menjadi semakin kuat. Anak-anak yang Bapak Ibu Saudara lihat tadi di video di awal adalah anak-anak yang survive. Lihat, mereka seperti itu ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan lain. Ketika mereka besar nanti, mereka akan katakan, yang paling berat sudah pernah kami lewati. Masa sekolah kami, masa yang luar biasa pahit dan berat. Kami berjuang, kami hadapi tantangan untuk pergi ke sekolah. Karena kami mau lebih maju. Dan kami belajar dari itu. Sehingga apa yang ada di depan kami harus bisa kami selesaikan. Kenapa? Karena kami bisa menyelesaikan yang berat ini. Maka yang di depan juga bisa. Tantangan menjadi alat untuk membentuk kita semakin kuat. Kenapa Tuhan izinkan? Saya selalu katakan pada jemaat. Jemaat Curangmangu paling tahu. Satu kali saudara dihantam, saudara luar biasa bergelut supaya bisa survive. Jangan berpikir masalah selesai. Karena akan datang tantangan baru. Dan yang kedua, kemungkinan lebih berat dari yang pertama. Tapi jangan kalah. Setiap tantangan membentuk kita semakin kuat. Untuk menghadapi realitas-realitas yang ada di depan kita. Yang kedua, tantangan dapat mengubah masalah menjadi kesempatan. Saya ambil dua contoh. Saya tidak tahu nama Bapak ini. Ini pilot salah satu pesawat. Bapak Ibu sudah tahu mungkin ya. Yang karena pandemi
banyak pesawat yang tidak terbang ya. Sehari mungkin satu jurusan tuh hanya satu pesawat. Sehingga banyak pilot yang tidak kerja. Dan dia mengubah banting setir untuk jualan mie ayam. Apa hubungannya pilot sama mie ayam? Tetapi dia survive dan laku sekali. Tantangan dapat mengubah masalah menjadi kesempatan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara. Saya ambil contoh yang tapi Bu Pendeta kami nggak punya modal. Ini ada yang namanya dropshipper ya, dropship atau dropshipper seperti itu. Jadi kita nggak punya modal, nggak punya uang, tapi kita jalin kerjasama. Jadi gini, kita kerjasama dengan orang lain supaya memakai nama, misalnya gini, saya pengen jualan tas yang saya pengen jual itu merek, saya nggak tahu merek tas, katakanlah tas ya, tas secara umum, saya pengen jualan tas, maka saya pakai nama merek dari tas tersebut dan saya buat Instagram saya. Nah, ketika orang buka, saya berikan nama yang unik sehingga begitu orang klik punya saya duluan kebuka. Orang akan pesan dari situ. Nanti yang keluar itu adalah akun dari orang tersebut. Jadi dia bayar ke sana. Tetapi saya mendapat untung dari situ karena harganya sudah saya naikin, ya. Kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu. Tanpa modal. Jadi tantangan itu dapat mengubah masalah menjadi kesempatan. Kesempatan untuk hidup lebih baik. Kesempatan jadi orang baik. Kesempatan untuk lebih rendah hati. Kesempatan apapun dalam hidup kita. Bila kita tidak lagi bisa mengubah situasi, maka kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Hadapi itu. Dan kerjakan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak bisa mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri. Supaya tidak lemah, tidak cepat putus asa, tidak mengeluh terus. Tapi kita menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terakhir, lihatlah situasi yang berat sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Every challenge bring out the best in me. Setiap tantangan mengeluarkan yang terbaik dari diri saya. Ini agak panjang kalimatnya ya, saya artikan saja. Tantangan adalah kesempatan-kesempatan bagiku untuk bertumbuh. Semakin saya belajar, semakin saya diperlengkapi dari proses belajar itu. Ya, untuk mampu menghandle situasi apapun yang akan terjadi di depan. Jadi setiap ada persoalan, saya belajar dari persoalan itu. Dan itu menjadi kesempatan bagi saya untuk membekali diri menghadapi persoalan lain. Makin diperlengkapi terus sehingga saya bisa. Dan saya tidak akan kalah. Semua tantangan yang ada mengeluarkan the best in me. Mengeluarkan the best in you. Karena kita dipaksa menghadapi tantangan seperti itu. Maka saudara akan lihat Tuhan memunculkan yang luar biasa pada diri saudara. Dan saudara akan kaget. Ternyata saya bisa ya. Ternyata saya mampu ya. Ternyata ini saya tidak pernah pikirkan ada pada diri saya. Contoh sederhana, kalau anak kita ketiban kulkas ya. Dan kulkas itu kulkas yang besar, yang berat. Maka otomatis kita angkat kulkas itu. Saya ternyata kuat ya. Saya kuat karena saya ditantang untuk menjadi kuat. Kebakaran terjadi, saya bisa lompat tembok yang tinggi untuk mengeluarkan keluarga saya. Kenapa bisa begitu? Kalau saya lihat-lihat lagi, gila tuh tembok saya pernah lompatin ya. Saya yang hebat? Bukan. Tantangan yang ada memacu saudara untuk bisa melakukan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah semua tantangan yang ada di hadapan saudara dan saya saat ini, apapun itu. Pekerjaan, studi, usaha, penyakit, survive dari kesedihan yang dalam karena kematian. Semua menantang saudara untuk semakin kuat. Terpujilah Kristus. Amin.